Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah ceramah, kisah Umar bin Khattab ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awalnya paling menentang Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keberanian, ketegasan, dan keadilan beliau dalam menjalankan Islam. Jangan lupa, like, share, agar lebih banyak saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini. Dengan membagikan, kita ikut berperan dalam menyebarkan dakwah dan menebarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia. Mari sempatkan, tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga dengan bersyalawat, kita mendapatkan keberkahan dan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Namun, sebelum menerima Islam, ia dikenal sebagai salah satu musuh terbesar Rasulullah dan para pengikutnya. Umar berasal dari Bani Adi, salah satu klan terhormat dalam suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal memiliki karakter yang kuat, tegas, dan tidak mudah terpengaruh. Ia tumbuh dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang dan memiliki kebanggaan tinggi terhadap kepercayaan paganisme yang dianut sukunya. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, Umar melihat ajaran Islam sebagai ancaman serius terhadap tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad oleh masyarakat Quraisy. Baginya, ajaran yang dibawa Muhammad tidak hanya merusak tatanan sosial yang sudah ada tetapi juga melemahkan dominasi Quraisy atas Mekah. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan pengaruh Islam, bahkan jika itu berarti harus menindas pengikut-pengikut Muhammad dengan tangan besi. Sebagai salah satu pemimpin Quraisy, Umar tidak segan menggunakan kekerasan terhadap kaum muslimin. Ia sering ikut serta dalam penyiksaan terhadap mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan dari kabilah yang kuat. Umar juga dikenal sebagai orang yang lantang dalam menentang ajaran Islam. Baginya, Muhammad telah menyesatkan banyak orang dan memecah belah kesatuan masyarakat. Ketegasannya dalam menentang Islam menjadikannya sosok yang ditakuti oleh kaum muslimin. Bahkan, banyak di antara mereka yang menyebut bahwa masuk Islamnya Umar adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Umar, dengan postur tubuhnya yang tinggi dan kekar, serta karakternya yang keras, benar-benar mewakili figur yang menjadi ancaman bagi dakwah Rasulullah. Keberaniannya dalam berperang dan ketegasannya dalam mengambil keputusan membuatnya dihormati oleh sesama Quraisy dan ditakuti oleh kaum muslimin. Hingga suatu hari, perasaannya terhadap Islam mengalami perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada puncak kemarahannya terhadap Islam, Umar berencana untuk menghabisi Rasulullah dengan tangannya sendiri. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ajaran yang dibawa Muhammad adalah dengan membunuhnya. Dengan pedang terhunus dan hati yang dipenuhi amarah, ia melangkah menuju tempat Nabi berada. Namun, di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam secara diam-diam. Nu'aim melihat raut wajah Umar yang penuh dengan kemarahan dan bertanya kemana ia hendak pergi. Dengan suara lantang, Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad, si pemecah belah Quraisy." Mendengar jawaban itu, Nu'aim merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan Umar dan mengalihkan perhatiannya. Ia pun berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa adikmu sendiri, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam?" Umar terkejut mendengar hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Umar berbalik arah dan langsung menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Dengan langkah cepat dan hati yang dipenuhi kemarahan, ia tiba di rumah Fatimah dan mendapati suara lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya. Amarahnya semakin memuncak, ia mendobrak pintu dan langsung menghadapi mereka dengan tatapan tajam. "Apa yang aku dengar ini?" bentaknya. Fatimah dan Said terdiam, mencoba menutupi lembaran Al-Quran yang mereka baca. Namun, Umar tidak memberi mereka kesempatan. Ia langsung menyerang Said dan memukulinya dengan keras. Fatimah berusaha melindungi suaminya, tetapi ia juga terkena pukulan dari Umar. Darah mengalir dari wajahnya, tetapi ia tetap berdiri teguh. Dengan suara gemetar, tetapi penuh keyakinan, Fatimah berkata, "Wahai Umar, lakukanlah sesukamu. Aku tetap dalam Islam,
dan aku tidak akan kembali kepada kekafiran." Perkataan itu mengguncang hati Umar. Melihat adiknya yang tetap teguh dalam keyakinannya meskipun telah dipukul, Umar mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kemarahannya perlahan mereda, digantikan dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya tertuju pada lembaran yang tadi berusaha disembunyikan oleh Fatimah. "Berikan kepadaku lembaran itu," katanya. Namun, Fatimah menolaknya. "Engkau dalam keadaan najis, bersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum menyentuhnya," ucapnya dengan tegas. Umar pun menurut dan segera membersihkan diri. Setelah itu, dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil lembaran tersebut dan mulai membaca. Ternyata yang ia baca adalah surah Taha. Setiap kata yang tertulis dalam lembaran itu perlahan meresap ke dalam hatinya. Kata-kata itu begitu indah, begitu dalam, dan membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terus membaca dengan penuh perhatian hingga akhirnya ia berkata, "Ini bukan perkataan manusia." Setelah membaca ayat-ayat tersebut, hati Umar benar-benar luluh. Ia yang sebelumnya berniat membunuh Rasulullah kini justru merasa ingin bertemu dengannya. Ia pun bertanya kepada Fatimah dan Said, "Di mana Muhammad berada sekarang?" Dengan sedikit ragu, Fatimah menjawab bahwa Nabi berada di rumah Al-Arkam bersama para sahabatnya. Umar segera bergegas menuju rumah tersebut. Di dalam rumah Al-Arkam, para sahabat yang sedang berkumpul mendengar langkah kaki Umar yang mendekat. Mereka langsung waspada. Salah satu sahabat melihat dari celah pintu dan berkata, "Umar datang dengan pedangnya." Ketakutan menyelimuti para sahabat karena mereka tahu betapa kerasnya Umar terhadap Islam. Namun, Rasulullah tetap tenang dan berkata, "Biarkan dia masuk." Begitu Umar masuk, suasana menjadi tegang. Dengan penuh keberanian, Rasulullah mendekatinya dan bertanya, "Untuk apa engkau datang ke sini, wahai Umar?" Dengan suara yang bergetar, Umar menjawab, "Aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Seketika suasana berubah, para sahabat yang awalnya ketakutan kini bersorak gembira. Takbir berkumandang memenuhi ruangan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Mereka bersuka cita karena salah satu orang terkuat di Mekah kini telah menjadi saudara mereka dalam Islam. Sejak saat itu, Umar menjadi salah satu pembela Islam yang paling berani. Berbeda dengan sebelum masuk Islam, kini ia tidak lagi menyembunyikan keimanannya. Justru, ia dengan lantang menyatakan keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Umar bahkan menantang siapapun yang berani menghalanginya dalam menjalankan ajaran Islam. Keberanian Umar memberi semangat baru bagi kaum muslimin yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan adanya Umar, dakwah Islam semakin kuat dan semakin terbuka. Kaum Quraisy yang sebelumnya sering menganiaya kaum muslimin kini berpikir dua kali sebelum menyakiti mereka, karena mereka tahu Umar tidak akan tinggal diam. Perubahan besar dalam diri Umar membuat banyak orang terkejut. Orang yang dulunya paling keras dalam menentang Islam kini justru menjadi salah satu pembelanya yang paling gigih. Ia tidak hanya membela Islam dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata. Keislamannya menjadi titik balik bagi perjuangan kaum muslimin di Mekah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung utama Rasulullah dan Islam. Keberadaannya memberi dampak besar bagi kaum muslimin, terutama dalam menghadapi tekanan dari kaum Quraisy. Jika sebelumnya umat Islam harus beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan penyiksaan, kini mereka memiliki pelindung yang tangguh. Umar tidak hanya mendeklarasikan keislamannya, tetapi juga dengan berani menantang orang-orang Quraisy yang menentang Islam. Salah satu tindakan pertamanya sebagai seorang Muslim adalah mendatangi Ka'bah dan melakukan salat di hadapan pemuka Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melihatnya, mereka terdiam dan tak berani mengganggunya. Hal ini karena Umar dikenal sebagai seorang petarung ulung dan tidak mudah dikalahkan. Dengan keberanian dan ketegasannya, ia mengubah cara kaum muslimin menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak lagi takut untuk menunjukkan keislaman mereka di tempat umum. Keberanian Umar juga terbukti saat hijrah ke Madinah. Berbeda dengan muslim lainnya yang berhijrah secara diam-diam karena takut akan ancaman Quraisy, Umar memilih cara yang berbeda. Ia pergi ke Ka'bah, melakukan tawaf, lalu berdiri di hadapan para pemuka Quraisy dan berkata lantang, "Siapapun yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda,
atau anaknya menjadi yatim, hadanglah aku di balik bukit ini. Tak satu pun dari mereka yang berani menghalangi kepergiannya. Umar lalu berangkat ke Madinah dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Di Madinah, ia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan terus berperan dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam di Madinah, Umar turut serta dalam membangun fondasi masyarakat yang berlandaskan keadilan dan persaudaraan. Ia menjadi salah satu penasihat utama Nabi dan seringkali dimintai pendapat dalam berbagai keputusan penting. Umar dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tegas, serta memiliki insting kepemimpinan yang kuat. Ia selalu berpikir jauh ke depan dan berusaha mencari solusi terbaik bagi umat. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam, Umar selalu berada di garis depan. Ia terlibat dalam hampir semua pertempuran besar, termasuk Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Keberaniannya dalam medan perang menjadi inspirasi bagi banyak sahabat lainnya. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam sempat mengalami masa sulit. Banyak yang tidak percaya bahwa Nabi telah meninggal, termasuk Umar sendiri. Ia yang sangat mencintai Nabi berdiri di hadapan para sahabat dengan pedang terhunus dan berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya." Rasulullah tidak mati, beliau hanya pergi seperti Musa yang kembali kepada kaumnya. Suasana menjadi tegang, hingga akhirnya Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, Umar tersadar dan menangis. Ia menerima kenyataan bahwa Rasulullah memang telah wafat. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar tetap menjadi orang kepercayaannya. Ia membantu dalam berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar untuk memperkuat umat Islam. Saat Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua. Pemerintahannya menjadi salah satu masa keemasan dalam sejarah Islam. Ia memimpin dengan penuh keadilan dan ketegasan. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat, menaklukkan wilayah-wilayah besar seperti Persia, Syam, Mesir, dan banyak daerah lainnya. Meski menjadi pemimpin dari sebuah kekhalifahan besar, Umar tetap hidup sederhana. Ia tidak tinggal di istana mewah, melainkan di rumah kecil yang hampir tidak berbeda dari rakyat biasa. Pakaiannya seringkali memiliki tambalan, dan ia lebih suka tidur di tanah daripada di ranjang mewah. Sebagai pemimpin, Umar memiliki kebiasaan yang unik. Ia seringkali menyamar di malam hari untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di bawah kepemimpinannya yang kelaparan atau terzalimi. Pernah suatu malam, ia berjalan di sudut kota dan menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu di dalam panci. Ketika ditanya, sang ibu berkata bahwa ia hanya berpura-pura memasak agar anak-anaknya bisa tertidur karena mereka kelaparan. Mendengar hal itu, Umar langsung pergi ke gudang penyimpanan makanan, mengangkat sendiri sekarung gandum, dan mengantarkannya ke rumah ibu itu. Ia bahkan memasakkan makanan untuk anak-anak tersebut. Seorang sahabat yang melihat kejadian itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawakan karung ini untukmu." Umar menjawab, "Apakah engkau mau memikul bebanku di akhirat?" Di bawah kepemimpinan Umar, sistem pemerintahan Islam berkembang dengan pesat. Ia membentuk Dewan Syura, sistem pengadilan, dan sistem administrasi negara yang lebih terstruktur. Ia juga menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi. Berbagai infrastruktur dibangun, seperti jalan, jembatan, dan kanal irigasi. Ia juga memastikan bahwa para pejabat negara tidak hidup bermewah-mewahan dan selalu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketegasan Umar dalam menegakkan keadilan membuatnya dihormati oleh rakyat dan ditakuti oleh musuh. Namun, hal ini juga membuatnya memiliki banyak musuh dari kalangan yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Suatu hari, seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi menyimpan dendam terhadap Umar. Ia merasa tidak puas dengan kebijakan Umar yang memberlakukan pajak terhadapnya. Dendam itu terus tumbuh hingga akhirnya ia merencanakan pembunuhan sang khalifah. Pada suatu pagi, saat Umar sedang memimpin salat subuh di Masjid Nabawi,
Abu Lulu'ah menyelinap di antara jamaah dan tiba-tiba menyerang Umar dengan belati beracun. Umar terkena beberapa tusukan dan jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Namun, di tengah rasa sakitnya, ia tetap meminta agar salat dilanjutkan. Umar dibawa ke rumahnya dalam keadaan kritis. Saat ia sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah, apakah kaum muslimin sudah menunaikan salat? Pertanyaan itu menunjukkan betapa besar cintanya terhadap agama ini. Saat merasa ajalnya semakin dekat, Umar memanggil para sahabat dan berpesan agar mereka memilih pemimpin yang terbaik untuk menggantikannya. Ia juga berwasiat agar umat Islam tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Beberapa saat kemudian, Umar mengembuskan napas terakhirnya. Seluruh Madinah berduka atas kepergiannya. Atas izin Aisyah, Umar dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar di dalam kamar Nabi. Kepergiannya meninggalkan warisan besar bagi Islam. Keadilan, keberanian, dan kepemimpinannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Demikianlah perjalanan Umar bin Khattab, dari seorang musuh Islam hingga menjadi pemimpin besar yang membawa kejayaan bagi Islam. Warisannya tetap hidup dalam sejarah dan menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang zaman.